Hai, welcome back to my channel. Kali ini aku mau bahas sharing tentang pengalaman aku pakai OVTest sampai kemarin bisa positif hamil. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, dibantu dulu ya biar aku bisa semangat bikin video lain. Nah, teman-teman, untuk merencanakan kehamilan biasanya pembuahan itu dilakukan pada saat terjadinya ovulasi atau masa subur. Nah, buat teman-teman yang biasanya siklus haidnya itu normal atau bisa teratur tiap bulannya di tanggal yang sama atau misal maju mundur 2-3 hari, itu biasanya ditentukan hari ke-14 setelah haid terakhir. Nah, kalau buat teman-teman yang biasanya siklus menstruasinya nggak teratur, misal lebih dari 36 hari atau sampai 40 hari, itu akan lebih susah untuk menentukan masa subur. Nah, sebelumnya kita jelasin dulu ya masa subur itu seperti apa. Nah, masa subur ini adalah pelepasan sel telur dari ovarium ke rahim. Biasanya terjadi di hari ke-8 sampai hari ke-19 setelah haid pertama berakhir. Nah, untuk teman-teman yang siklusnya tadi misalnya teratur ya, itu akan gampang dan biasanya ditandai dengan adanya keluarnya EWCM atau egg white cervical mucus, atau biasanya sih disebutnya kayak keputihan ya. Tapi ini untuk EWCM itu, nih aku punya tabelnya, nanti bisa lihat di sini. Ini aku bakal jelasin. Jadi untuk EWCM itu dia untuk misal ya hari menstruasi ini kan hari pertama sampai hari yang kelima. Nah, nanti hari ke-6 dan ke-7 itu dia akan proses pengeringan dulu, mengering ya gitu. Setelah itu hari ke-8 dan 9 dia akan mengeluarkan cairan yang lebih kental. Kemudian hari yang ke-9 dan ke-10 itu lebih creamy, dan hari yang ke-11 sampai hari ke-13 inilah yang disebut dengan EWCM atau egg white cervical mucus, yang biasanya mempresentasikan kalau ini adalah masa subur. Nah, maka dari itu masa suburnya dihitung rata-rata di hari ke-14. Tapi untuk hari ke-15 sampai 16 setelah menstruasi itu masih juga bisa disebut masa subur. Nah, buat teman-teman yang tadi misal untuk masa suburnya untuk menstruasinya nggak teratur, itu kan akan lebih sulit ya untuk menentukan kapan masa subur itu. Padahal di saat masa subur inilah bisa terjadi proses kehamilan, karena pada saat masa subur itu adalah pH ideal buat sperma itu bisa untuk mencapai uterus dan bertahan hidup. Oke, berarti udah jelas ya. Nah, di sini kita butuh bantuan si OVTest nih buat bisa menentukan kapan masa subur kita buat teman-teman yang terlebih tadi menstruasinya nggak teratur. Berarti kita next ya ke video untuk khusus OVTest. Nah, untuk OVTest itu sendiri adalah ovulasi test, atau dimana tes ini itu berfungsi untuk mendeteksi kadar hormon LH dalam air kencing. Nah, kalau kemarin itu sih penggunaannya aku pakai yang strip ya, model strip. Jadi itu penggunaannya sama seperti tes kehamilan. Nanti ada 2 garis samar atau 2 garis tebal, itu menandakan ada kadar hormon LH yang meningkat. Nah, ketika kadar hormon LH meningkat ini tandanya si sel telur ini tuh sudah matang dan siap untuk dibuahi. Kayak gitu. Nah, ini nanti aku langsung share aja pengalaman aku kemarin memakai si strip OVTest ini, dan kemarin kebetulan aku pakai yang mereknya sensitif. Oke teman-teman, sebelum aku share kemarin pengalaman aku saat menggunakan OVTest ini untuk produk yang aku gunakan kemarin itu OVTest dari yang merek sensitif ya. Itu yang gambarnya seperti ini, warnanya ungu ya teman-teman, dan ada tulisannya OVTest. Jadi jangan sampai salah beli karena mirip banget sama tes pack kehamilan dan bentuknya kan juga strip. Nah, untuk cara menggunakan alat tes OVTest dari sensitif ini, itu dari mereka menyarankan melakukan setiap hari di jam yang sama menggunakan OVTest strip di antara pukul 10 pagi sampai jam 8 malam. Yang kedua, puasa makan dan minum selama minimal 2 jam sebelum melakukan tes. Kemudian menampung urin ke dalam wadah yang kering dan bersih. Pegang ujung alat tes yang berwarna biru. Kelima, celupkan OVTest strip ke dalam wadah berisi urin selama 5 detik saja dan tidak melewati batas maksimum. Keenam, angkat dan letakkan OVTest strip di atas meja itu atau permukaan yang datar, kering dan bersih. Yang ketujuh, hasil tes dapat dibaca dalam 40 detik
Untuk konfirmasi hasil tunggu hingga 10 menit ya. Dan mereka juga kasih note untuk tidak membaca hasil lebih dari 30 menit. Kemudian kemasan OVO-test strip yang sudah dibuka harus segera dipakai. Dan setelah menemukan hasil 2 garis, salah satu garis samar ataupun keduanya sama tegas, disarankan untuk melakukan hubungan badan 2 atau 3 hari sekali selama masa subur. Itu klaim dari produk mereka ya. Oke teman-teman, jadi ini aku share untuk pengalaman aku kemarin menggunakan OVO-test. Jadi ini adalah catatan aku ya dari bulan Januari dan Februari 2022 untuk menstruasiku yang tertulis period ini ya. Jadi cuma 4 hari dari tanggal 9 sampai tanggal 12. Kemudian ini kan hari pertama mens ya, hari kedua, hari ketiga, keempat, sampai seterusnya hari ke-14, 15, 16, 17. Nah ini aku baru mulai menggunakan OVO-test ini di hari ke-17 setelah menstruasi ya. Nah ini aku pertama kali menggunakan itu di tanggal 25 hari ke-17 itu jam 9 malam. Emang aku gak tertib sih seperti apa yang mereka sarankan. Jadi ini aku sesuaikan juga dengan kegiatan aku sehari-hari, karena di jam-jam ini aku bisa tertib untuk menggunakan si OVO-test ini. Nah untuk penggunaan pertama di tanggal 25 ini di jam 9 malam itu hasilnya seperti itu ya teman-teman. Jadi satu garis tegas dan satu garis samar. Dan ini aku terus lakukan sampai di hari ke-21. Hari ke-21 tanggal 29 Januari jam 9 pagi itu masih satu tegas dan satu samar ya. Tapi itu keluar EWCM di situ atau egg white cervical mucus tadi ya. Ini aku tulis EWCM. Jadi kemungkinan pada tanggal ini sudah mulai masa subur. Kemudian aku lanjutkan aja karena belum ada 2 garis tegas yang tertera di strip OVO-testku kemarin. Jadi aku lanjutin aja. Tanggal 29 kan udah, tanggal 30 ini aku kelupaan untuk tes jam 9 pagi. Terus aku lanjutin lagi di tanggal yang sama jam 9 malam. Itu udah menunjukkan 2 garis tegas ya teman-teman. Tapi aku coba lanjutin tanggal 31 aku tes pagi jam 9 pagi. Dan jam 9 malam itu dua-duanya menunjukkan 2 garis tegas. Nah ini kemarin sempat aku konsultasiin juga ke dokter. Jadi memang misalkan ada 2 garis tegas ini kita bisa lakukan untuk pembuahan di 12 jam setelah ada 2 garis tegas positif. Nah setelah tanggal 30 dan 31 tadi menunjukkan hasil positif atau 2 garis tegas, itu bisa dilakukan pembuahan keesokan harinya atau malam harinya ya, biasanya 1 sampai 3 hari ke depan. Nah setelah dilakukan hubungan kita tunggu sampai bulan berikutnya ya, apakah udah berhasil bisa positif hamil atau masih menstruasi. Nah puji Tuhannya untuk bulan Maret kemarin, karena aku ngerasa udah telat menstruasi, kemudian aku ngerasain juga tanda-tanda kehamilan. Waktu aku tes pakai 4 test pack ya waktu itu, 2 merek sensitif dan 2 merek akurat, puji Tuhan hamil. Jadi semangat buat teman-teman yang masih memperjuangkan garis 2. Kalau misalkan memang siklusnya gak teratur, coba dulu pakai OVO-test ini. Kalau misalkan memang nanti gak berhasil, dan memang aku sarankan juga tetap konsultasi ke dokter obskin ya teman-teman. Saranku sih tetap melakukan pengecekan melalui USG. Kemudian suami juga kalau misalkan memang berkenan itu melakukan cek sperma. Jadi biar kita sama-sama enak, sama-sama berjuang bareng-bareng. Oke, jadi itu sharing pengalaman aku menggunakan OVO-test kemarin sampai positif hamil. Semoga videonya juga bermanfaat buat teman-teman yang sedang merencanakan kehamilan, dan semangat buat para pejuang garis 2. See you in the next video.